Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra. Pada kesempatan ini saya kembali akan memberikan materi tentang sejarah Indonesia di bab 2 perlawanan rakyat Indonesia pada penjajah. Yang berikutnya di bab 3 yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Para pelajar semua, pada kesempatan ini kita akan masuk ke materi yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme. Pertama ada pemerintahan, politik pemerintahan, yang kedua ada politik ekonomi, yang sekarang tentang kebudayaan, sosial dan kebudayaan. Oke, simak saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar semua, pada hari ini, kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme, tapi di bidang sosial dan budaya. Dan video sebelumnya ada ekonomi dan pemerintahan. Kita lihat saja dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia di bab 3 ini. Ini menjadi suatu sejarah yang sangat penting bagi negara Indonesia. Kita masuk kepada dampak kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada pemerintahan, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga sosial budaya, yang keempat pendidikan. Kesempatan sekarang akan menyampaikan tentang sosial budaya. Para pelajar semua, para sahabat semua, jangan lupa sebelum dilanjutkan ada klik like, loncengnya juga, supaya video yang baru saya sampaikan atau di channel Hendra bisa langsung ada notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa juga subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sosial budaya dari dampak kolonialisme imperialisme. Sosial dan budaya. Dampaknya, ini ada beberapa dampak yang terjadi pada penjajahan kolonialisme dan imperialisme. Pertama ada lunturnya feodalisme. Kedua, pertumbuhan dan migrasi pendudukan Belanda. Ada stratifikasi sosial, penyebaran agama Nasrani, terus juga ini ada perkembangan seni musik, arsitektur, tambah dengan perkembangan karya sastra, tambah dengan perubahan gaya hidup. Oke, para pelajar semua, kita masuk ke materi yang pertama, lunturnya feodalisme dari dampak sosial kolonialisme dan imperialisme. Lunturnya feodalisme, nah sistem feodal ini kalau kita runtut, pertama sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan kepada golongan bangsawan. Siapa itu golongan bangsawan? Yang jelas para penjajah, yaitu Belanda ke Indonesia. Yang kedua ada sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja, tapi pangkat, jabatan, kekayaan, dan segala macam dia agung-agungkan. Itulah feodalisme. Yang ketiga ada sistem sosial di Eropa pada abad pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah. Nah, ini lihat gambar-gambar, foto gambar di zaman dahulu kala. Dan juga ini kita lihat nih yang di atas ini naik satu keranda kayaknya, diangkat oleh para pribumi di sini. Nah, jadi sistem feodalisme ini ditandai dengan adanya tanah-tanah yang luas dikuasai oleh para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. Para budak ini tersebut bekerja menggarap tanah milik para bangsawan. Secara bertahap, kolonial berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi ini ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial.
Para pelajar semua, kita kembali. Nah, ini yang feodalisme di Indonesia ya. Kembali ke pertumbuhan dan migrasi penduduk. Pertumbuhan migrasi penduduk. Kita lihat ini ilustrasi gambar atau gambar di zaman dulu kala. Pada abad ke-19, pertumbuhan Hindia Belanda mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kolonial Belanda menerapkan program migrasi penduduk khususnya di Pulau Jawa. Jadi dimigrasikan, dipindahkan, dikumpulkan di tempat-tempat yang lain. Ini kelompok-kelompok manusia di zaman dulu kala. Kayak kita kembali lagi ke dilanjutkan dengan pemerintahan Belanda. Kolonial Belanda berusaha memperlancar program migrasi dengan membujuk para petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan Sumatera Timur. Nah, kerjakan, dipindahkan, atau mungkin kita kenal dengan transmigrasi. Di zaman Hindia Belanda ini sudah dilakukan untuk menyebarkan penduduk yang padat di Pulau Jawa khususnya. Para pelajar semua, sahabat semua, kita lanjutkan ke perkembangan atau juga dampak dari kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga ada stratifikasi sosial, artinya klasifikasi sosial. Kita lihat ini gambar. Salah satu dampak kolonialisme imperialisme itu bangsa Eropa adalah pembagian status sosial yang diatur menurut hukum ketatanegaraan. Di zaman kolonialisme imperialisme atau penjajahan di Indonesia. Lihat ini ada gambar dari atas sampai ke bawah atau dari bawah ke atas, ada gambar pribumi, gambar keturunan, dan juga gambar kolonialisme. Stratifikasi sosialnya golongan atas, golongan bawah, golongan tengah, dan golongan paling bawah yaitu kelompok pribumi. Orang pribumi atau tuan rumah tetapi dijadikan golongan yang paling bawah. Ini sangat mengerikan dan sangat menyedihkan. Golongan atas yaitu dihuni oleh orang-orang Eropa, golongan tengah dihuni oleh orang asing, yaitu orang Arab, orang Tionghoa, atau Cina dan India. Golongan pribumi yaitu orang Indonesia asli Nusantara, ini orang-orangnya gitu ya. Nah, ini dampak dari kolonialisme sehingga ada stratifikasi golongan. Oke, kita lanjutkan lagi ke dampak yang lainnya. Yang keempat ada penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama Nasrani di Indonesia, kita lihat penyebaran agama Nasrani atau agama Kristen dilakukan oleh bangsa Eropa sesuai dengan semboyannya. Kalau masih ingat para pelajar semua, gold, gospel, glory. Ada gold itu mencari kekayaan, gospel menyebarkan agama yaitu agama Nasrani yang dikenal dengan agama Kristen Katolik atau Protestan. Nah, saat mencapai kepulauan Maluku, bangsa Portugis dan Spanyol juga membawa misi penyebaran agama Katolik atau Kristen. Sementara itu, agama Kristen mulai dikenal masyarakat seiring masuknya di berbagai organisasi penyiaran agama Kristen, Zending. Nah, ini penyebaran agama Kristen di Indonesia ada beragam agama. Oke, kita lanjutkan lagi para sahabat semua, para pelajar semua di materi dampak kolonialisme di bidang sosial dan budaya. Perkembangan musik, kita masuk ke perkembangan musik. Di zaman Belanda, perkembangan musik atau bangsa Eropa datang ke Indonesia, seni musik ini juga tidak lepas dari perkembangan musik juga. Orang-orang Eropa datang memperkenalkan alat-alat musik di Indonesia. Pertama, kita lihat ini gambarnya, ada alat musik seperti biola, piano, cello, gitar, bass, saksofon, dan trompet. Nih, sampai sekarang seni musik berkembang di Indonesia. Jadi dampak dalam perkembangan seni musik. Dalam perkembangannya terjadi perpaduan musik barat dan musik tradisional di Indonesia. Ini dalam bentuk, kalau di Indonesia yaitu keroncong. Kalau orang barat bisa ada rock, klasik, dan juga lagu-lagu melankolis dan lain sebagainya. Di Indonesia perkembangan berikutnya ada dangdut. Keroncong yang terkenal di Indonesia juga ada dangdut. Oke, kita lanjutkan ke perkembangan atau dampak sosial yang lainnya.
sosial dan budaya, ada seni arsitektur, seni bangunan. Kita lihat nih gambar-gambar yang dipengaruhi oleh bangsa-bangsa Eropa atau Belanda arsitekturnya. Pada abad ke-19, arsitektur bergaya Eropa, Hindia, Belanda berkembang gaya arsitektur yang disebut dengan Indis. Gaya Indis ini merupakan perpaduan antara Eropa dan lokal. Nah, contohnya bangunan gaya Indis. Ini videonya tidak bisa berjalan ya, ini hanya gambar saja. Oke, kita lanjutkan ke dampak yang lain sosial budaya, NKRI harga mati. Oke. Perkembangan karya sastra juga muncul di zaman Hindia Belanda. Pada masa kolonial ini, orang-orang ini berperan dalam perkembangan karya sastra. Perkembangan karya sastranya pada masa Belanda dengan muncul karya sastra seperti History of Java, Max Havelaar, dan History of East Indies Archipelago, dan History of Sumatra, dan banyak lagi. Nah, ini para sahabat semua, para pelajar semua, dampak dari sosial dan budaya. Nah, sepintas secara umum, perkembangan demi perkembangan juga dampak dari kolonialisme untuk Indonesia ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Nah, para sahabat semua, para pelajar semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan nanti kita bertemu lagi di video berikutnya, dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Ini kan di bidang sosial dan budaya. Oke, sebelum berakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Subscribe ya, sekali lagi. Jangan lupa klik loncengnya. Semoga channel ini berkembang. Channel Hendra Andra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.